Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 3 Juni tahun 2025 adalah peringatan wajib Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan martir. Kekristenan masih merupakan hal baru di Uganda, Afrika, ketika suatu misi Katolik dimulai di sana pada tahun 1879. Para imam yang diutus adalah para imam misionaris Afrika. Karena jubah mereka yang putih, mereka lebih dikenal dengan sebutan imam-imam putih. Raja Muanga tidak mengerti apa itu Kristen. Tetapi ia menjadi amat marah ketika seorang katekis Katolik, Yosef Kasa, menasehatinya untuk memperbaiki cara hidupnya yang bejat. Murka Raja Muanga berubah menjadi rasa benci dan dendam terhadap Yosef dan agamanya. Yosef dihukum penggal pada tanggal 18 November tahun 1885. Penganiayaan atas semua orang Kristen pun dimulailah. Tercatat 100 orang Katolik Roma terbunuh. 22 orang martir diantaranya kelak dinyatakan kudus. Dengan wafatnya Yosef Kasa, Carolus Luanga menjadi pemimpin guru agama dari para pelayan istana yang beragama Katolik. Dalam suatu ruangan tersembunyi, Carolus Luanga secara sembunyi-sembunyi membaptis 4 pelayan istana. Seorang di antaranya adalah Santo Kizito, seorang remaja periang serta murah hati yang baru berumur 13 tahun. Dialah yang paling muda dalam kelompok mereka. Santo Carolus Luanga telah seringkali menyelamatkan Kizito dari nafsu jahat raja. Santo Carolus Luanga bersama sebagian besar dari 22 martir Uganda dibunuh pada tanggal 3 Juni tahun 1886. Mereka dipaksa berjalan 37 mil jauhnya ke tempat pelaksanaan hukuman mati. Setelah beberapa hari di penjara, mereka dilemparkan ke dalam kobaran api. 17 dari para martir tersebut adalah para pelayan istana. Salah seorang dari remaja yang wafat di martir adalah Santo Mbaga. Ayahnya sendiri yang bertugas sebagai algojo pada hari itu. Seorang martir yang lain, Santo Andreas Kagwa, wafat pada tanggal 27 Januari tahun 1887. Ia termasuk salah seorang dari 22 martir yang dinyatakan kudus oleh Paus Paulus VI pada tahun 1964. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 17 sampai 27. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah Paulus kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumahmu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian Injil kasih karunia Allah. Sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih. Aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan
yang Engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Ku, dan milik-Ku adalah milik-Mu, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah doa Yesus untuk para murid. Pada hari ini, bacaan Injil berbicara tentang Yesus berdoa bagi para murid-Nya karena mereka bukan lagi milik dunia, tetapi masih hidup di dunia. Yesus berdoa agar para murid-Nya memiliki keberanian dan tekad untuk selalu menjadikan diri mereka alat untuk memuliakan Yesus dalam hidup mereka. Inilah yang didoakan Yesus kepada Bapanya, agar Bapanya memberkati semua murid Yesus dan menguatkan mereka dalam hidup mereka, sehingga mereka akan selalu menjadi saksi-saksi Yesus, dan dengan demikian Yesus dimuliakan di dalam mereka. Tema memuliakan nama Allah amatlah penting dalam teks ini. Kehadiran Yesus di tengah dunia ini adalah untuk kemuliaan Allah, atau agar kemuliaan Allah dinyatakan di dunia ini. Karena itu, setiap bentuk kehidupan, karya dan pewartaan Yesus adalah ekspresi atau ungkapan kemuliaan Allah di muka bumi ini. Allah mengutus putranya ke dunia ini agar kehendaknya dinyatakan dan terlaksana. Kehendak Allah itu adalah keselamatan bagi bangsa manusia dan ketertataan alam semesta sesuai dengan maksud penciptaannya. Maka, jika pada masa Yesus banyak orang diselamatkan dan menjadi percaya akan Allah dan bersatu dengan Allah, itu adalah ekspresi kemuliaan Allah yang dinyatakan di dunia ini. Kalau banyak orang sakit disembuhkan lewat mujizat yang dilakukan Yesus,
itulah ekspresi kemuliaan Allah di bumi ini. Dan kalau Yesus memberikan nyawanya di kayu salib sebagai tebusan atas dosa-dosa manusia, agar kita diringankan dari beban dosa yang kita tanggung dan boleh mendapatkan hidup baru di dalam Allah, dalam dan lewat Putranya Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah ekspresi kemuliaan Allah di tengah kehidupan kita. Maka, seluruh kehidupan Yesus dari awal sampai akhir adalah pernyataan kemuliaan Allah bagi manusia dan dunia. Dengan menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi ini, Yesus telah mempermuliakan Allah. Namun, bukan soal Allah membutuhkan kemuliaan itu, karena kemuliaan itu sudah menjadi milik Allah atau karakter kealahan. Kemuliaan Allah di sini dimaksudkan sebagai kehadiran Allah yang menyelamatkan bagi manusia. Saudara-saudari terkasih, dalam doa Yesus juga menjadi jelas agar pada gilirannya dengan mewartakan kabar baik, para rasul boleh menjadi pemuliaan Yesus dan dengan demikian pemuliaan Bapa. Semua karya para rasul yang tercatat dalam kisah para rasul sungguh adalah pemuliaan nama Yesus, karena Yesus, Putra Allah inilah yang menjadi fokus pewartaan para rasul. Santo Paulus dalam banyak hal telah menjadi contoh untuk hal ini ketika ia berkata, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Paulus telah menjadi pemuliaan Yesus dengan menjadi saksi baginya dan menyelesaikan perlombaannya. Kita juga mengikuti Paulus harus menjadi saksi dalam hidup kita. Kita pun diutus untuk menjadi pemuliaan nama Allah di muka bumi ini lewat cara hidup kita yang berkenan di mata Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.